kita fokus ke CorelDRAW. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi lain, insya Allah kita bisa menyesuaikan. Kemudian tanggal 26 Juli besok kita belajar tentang dasar-dasar dari tata letak atau layouting, kemudian juga belajar tipografi. Pekan depan, tanggal 1 Agustus, kita belajar tentang coloring atau pewarnaan. Kemudian pekan depan juga kita coba belajar atau buat simple poster. Oke, jadi materi hari ini ialah mengenai proses desain dan juga pengenalan tools. Singkatnya, desain itu merupakan cara atau bagaimana kita mentransformasikan informasi yang sifatnya teks menjadi sifatnya gambar, sehingga orang bisa mendapatkan atau mencerna informasi-informasi yang kita buat. Indikator keberhasilan desainnya kita itu dinilai dari seberapa efisien informasi-informasi kita bisa tersalurkan ke si pembaca. Jadi desain itu tidak cuma masalah bagus atau tidaknya untuk dilihat, tapi bagaimana sebuah informasi itu bisa tersampaikan. Nah, dalam desain itu ada dua tipe, ada tipe vektor dan juga ada tipe bitmap. Tipe vektor itu tipe yang tersusun dari dot-dot, dan ciri khas dari vektor itu kalau kita perbesar, itu resolusinya itu tidak pecah. Kemudian beda dengan bitmap, bitmap itu lebih ke tersusun dari pixel-pixel. Jadi kalau misalnya kita ubah ukurannya, dia itu bisa pecah. Nah, ini di sebelah kiri ini itu adalah contoh gambar vektor, sedangkan di sebelah kanan itu adalah contoh gambar bitmap. Aplikasi untuk vektor sendiri yang saya tahu itu CorelDRAW, Adobe Illustrator, Inkscape juga, kemudian bitmap. Kalau bitmap itu Adobe Photoshop dan juga ada juga Affinity Designer, itu juga bisa pakai bitmap. Selanjutnya mengenai tipe-tipe desain. Tipe-tipe desain sebenarnya desain di sini materinya itu saya susun berdasarkan yang saya tahu saja. Jadi mungkin kalau teman-teman ada masukan bisa kita nanti diskusi sama-sama. Jadi tipe-tipe desain yang saya bagi ini berdasarkan apa yang saya lihat dan saya ketahui. Jadi tipe desain yang pertama itu ada Art Deco. Art Deco ini merupakan desain yang yang ciri khasnya itu terlihat dari ornamen-ornamennya. Dia ornamen kemudian lebih ke warna gold. Itu ciri khas dari Art Deco. Art Deco itu sering terpakai di bidang arsitektur lama tahun 1980-an. Kemudian ada tipe vintage atau heritage yang cirinya itu dia warnanya tidak terlalu terang, kemudian penggunaan ornamen-ornamennya itu lebih mendetail. Bisa kita lihat di sini contoh-contohnya. Art Deco itu ornamennya lebih tersusun, rapi, geometris lah. Istilahnya kalau vintage itu lebih detail dari segi ornamen-ornamennya, kemudian penggunaan huruf-hurufnya, warnanya juga. Kemudian berikutnya itu ada tipe ilustrasi atau illustration. Ilustrasi sendiri itu pembuatan sebuah objek menjadi sesuatu yang bisa divisualkan. Misalnya kalau teks kemudian diubah menjadi objek, itu bisa jadi diilustrasikan lah istilahnya. Ciri khas dari ilustrasi sendiri itu penggunaan warna yang banyak dan biasanya tergantung dari teori-teori warna. Nanti kita bisa jelaskan lagi di materi warna. Kemudian ada Memphis Style. Memphis Style itu ciri khasnya banyak titik-titiknya, kayak corak-coraknya ini. Kemudian warnanya itu terang. Rata-rata Memphis Style itu penggunaan warna yang terang, dominan warna pink, kuning, biru, putih juga. Oke, selanjutnya itu mengenai proses mendesain. Nah, proses desain yang pertama itu adalah riset atau brainstorming. Penting kita gunakan atau membuat riset ketika kita mendesain karena
beberapa orang harus melihat inspirasi dulu, baru mereka bisa membuat suatu desain. Namun saya tekankan di sini jangan sampai ada unsur plagiasi dari sebuah desain, karena seperti banyak kasus-kasus di mana desainer sudah menjual desainnya, tapi ternyata desain tersebut merupakan plagiasi dari desainnya orang lain, sehingga dapat kasus dan harus lewat jalur hukum. Jadi kalau kita melakukan suatu riset atau brainstorming untuk cari inspirasi desain, kita kan harus menggunakan sistem ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Cuman patut diketahui bahwa ketika meriset desain, jangan cuma sampai satu referensi saja. Jadi harus banyak-banyak referensi. Dari sekian banyak referensi itu, baru kita buat manapun. Kemudian dari setelah riset, baru kita lakukan sketsa. Ini tergantung dari pribadinya masing-masing sih. Kalau misalnya teman-teman mau sketsa bisa, kalau tidak mau di sketsa juga bisa juga. Tapi untuk yang sketsa, kita mesti, kenapa harus ada sketsa? Ini dari yang saya alami ya. Karena kalau misalnya saya dari riset atau brainstorming tersebut, kemudian saya langsung buka aplikasi Corel atau aplikasi Photoshop misalnya, biasanya lama untuk di depan laptop. Jadi tidak jelas belum jelas gambaran saya untuk langsung mendesain. Jadi harus melakukan sketsa kasar dulu dari segi tata letaknya, kemudian teks-teksnya apa segala macam, sehingga ketika sketsanya sudah siap, kita sudah siap dan kita tinggal buka laptop dan waktu untuk mendesain kita lebih efisien. Kemudian yang terakhir itu tentu digitalisasi dari sebuah desain. Jadi hasil dari sketsanya kita buat digitalisasinya. Oke, sebenarnya itu saja untuk proses mendesain. Kita langsung mungkin masuk ke materi yang kedua, itu pengenalan tools dari CorelDRAW. Oke, sudah kelihatan di layar CorelDRAW-nya? Ya, kelihatan. Sudah, Ya. kelihatan. Jadi versi CorelDRAW yang saya pakai di sini CorelDRAW 2018. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh Ji untuk versi, mungkin ada sedikit penambahan fitur-fitur baru Ji, atau mungkin tata letak objeknya ya. Nah kalau misalnya baru dibuka itu ada welcome screen, tapi mungkin siapa tahu di CorelDRAW-nya tidak ada welcome screen, bisa dicek di window, kemudian ada welcome screen. Nah di welcome screen ini ada tiga pilihan. Ada new document, new form template, sama open document. Jadi kita pilih new document. Ini nama kita sesuaikan saja. Kemudian ukuran bisa kita pilih sendiri. Misalnya kalau tugasnya kita pakai A4 ya kita pakai A4, disesuaikan saja. Kalau misalnya untuk kebutuhan Instagram kan rasionya 1:1. Kita bisa pakai ukuran, terserah ukuran berapa, yang penting rasionya 1:1. Ini pakai 2000x2000. Biasanya ada juga yang biasanya 1080x1080, tapi terserah saja. Kemudian ini satuannya pixel. Sebenarnya ada beberapa satuan, ada milimeter, ada poin, pixel. Tapi saya sering pakai pixel karena supaya presisi dari ukurannya. Kemudian ini orientasinya, ini jumlah lembar. Nah, color mode itu ada dua, yaitu RGB sama CMYK. RGB itu kita pakai untuk kebutuhan digital. Jadi semua desainnya kita, kalau misalnya kita mau tempatkan misalnya di sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain, yang sifatnya digital saja, itu kita pakai mode RGB. Kalau kita pakai CMYK, itu kebutuhannya untuk kita cetak spanduk, poster kalau yang mau dicetak, itu kita pakai CMYK. Nanti kita jelaskan apa perbedaan spesifik dari keduanya. Kemudian untuk resolusi, saya sering pakai 300 karena itu resolusi standar.
Ada juga yang biasa pakai 72, tapi saya sendiri sarankan untuk pakai 300 saja. Terus pilih OK. Nah, jadi ini adalah lembar kerjanya kita atau workspace. Ini ada kayak semacam ukuran kertas, tapi ini cuma sebagai pembatas saja. Jadi dia itu tidak ada apa-apa sebenarnya di sini, cuma kanvas kosong. Kemudian di sini ada menu bar. Jadi yang di atas ini namanya menu bar, yang file, edit, view, layout, objek, dan lain-lain. File ya gunanya ini sama seperti Microsoft Word ya. Jadi file itu untuk new, membuka objek, kemudian membuat objek baru, menyimpan objek, dan lain-lain. Kemudian edit, ya mirip-mirip seperti Microsoft Word lah. Ini view untuk untuk memperlihatkan perlengkapan yang ada di Corel. Jadi misalnya rulers ini untuk penggarisnya, guidelines, alignment guides, dynamic guides, itu semuanya untuk membuat dan memudahkan kita dalam peletakannya. Kemudian snap to kita pilih di pixel, object, dan page. Snap off juga. Kemudian di layout sebenarnya juga hanya berhubungan dengan lembarnya kita. Di objek nanti ini kita bisa pakai di bagian di bawah untuk di toolbar menu. Kemudian efek nanti ada di toolbox, bitmaps. Nah, di Corel ini jadi kalau misalnya kita buat objek, kita bisa ubah objek tersebut dari yang sifatnya vektor menjadi bitmap. Kita bisa ubah di Corel. Nanti pilih convert to bitmap. Kemudian teks ini untuk segala pengaturan tentang teks, bisa juga nanti di bagian object properties. Table, saya jarang pakai table sih. Kalau tools ini untuk mengatur Corel secara keseluruhan. Window ini untuk mengatur lembaran kerjanya, sama help. Nah, kemudian ini sama dengan menu bar, jadi mirip-mirip ya. Di sini ada toolbar. Ini sama, ini hampir penjabaran di bagian sini. Jadi di file ini di toolbar ada new, open, save, dan lain-lain. Kemudian ada property bar. Nah, ini penting property bar karena property bar yang bagian ini itu mengikuti dari toolbox-nya. Toolbox yang ada di sini. Jadi saya jelaskan dulu di toolbox ya. Jadi ini ada pick tool. Pick tool ini ya gunanya untuk menseleksi objek lah, menseleksi, memindahkan, dan lain-lain. Kemudian ada edit shape tool. Shape tool itu gunanya untuk mengedit objek atau shape. Di dalam shape tool ini banyak pilihan, masih ada smooth, ada smear, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa kreasikan bentuk dari objek itu nanti pakai ini. Kemudian ada crop gunanya untuk memotong objek. Kemudian ada zoom, teman-teman bisa pakai roll, kalau pakai mouse ya, bisa pakai rollnya. Kemudian kalau mau pindahkan, klik rollnya. Untuk tools pen, kita bisa pakai pen, bisa juga kalau diklik tengah saja. Kemudian ada freehand tool. Freehand tool ini gunanya untuk membuat shape, tapi dia sifatnya freehand, jadi langsung buat objek dari satu kali tarikan. Jadi dia langsung buat objek. Di freehand ada two point line gunanya untuk membuat garis. Kemudian ada bezier. Bezier ini gunanya untuk membuat objek secara manual. Biasanya ini digunakan untuk kalau kita mau buat vektor atau apapun itu yang sifatnya manual. Jadi ornamen misalnya, atau mungkin kayak gambar-gambar apa itu kita bisa pakai bezier atau pakai pen tool. Sebenarnya sama sifatnya, itu pakai pen tool. Di Adobe Photoshop atau mungkin Adobe Illustrator memang lebih dikenal pen tool. Oke. Kemudian ada basepline. Basepline ini gunanya untuk membuat objek yang melengkung.
Jadi kalau kita tarik garis di sini, dia itu bakalan melengkung. Mengikuti garis. Klik 2 kali, terus selesai. Kemudian ada polyline. Ini mirip-mirip dengan yang apa namanya pen sama bezier dan yang lain-lain. Saya jarang pakai yang ini, yang lebihnya, tapi lebih sering pakai yang pen tool. Jadi saya cuma jelaskan apa-apa yang saya tahu, apa-apa yang saya sering pakai ya. Kemudian ini ada artistic media tool. Ini untuk membuat efek brush di Corel. Kita bisa atur ukurannya di sini. Misalnya ini kan 50 pixel, kita bisa mau naikkan jadi 100 pixel. Kita bisa atur ukurannya, kemudian mungkin bentuk-bentuknya dan lain-lain kita bisa kreasikan. Kemudian rectangle tool atau apa namanya untuk membuat kotak. Jadi kita bisa buat kotak pakai rectangle tool. Kalau mau buat kotaknya presisi, persegi sama sisinya semua, itu tekan kontrol kemudian buat shape-nya. Jadi dia itu presisi rasionya. Nah, saya mau jelaskan di property bar-nya di sini. Di sini ada XY. XY ini gunanya posisi dari shape-nya ini, posisi dari si kotaknya. Kemudian ini 696 ini ukuran kotaknya. Nah, kemudian di sini ada log ratio. Jadi log ratio ini gunanya untuk mengunci rasionya. Jadi kalau misalnya satu ukuran saya ubah, dia bakalan mengikut. Jadi rasionya sama. Jadi misalnya saya kunci, saya ubah ini ukurannya menjadi 1000. Nah, dia itu berubah ukurannya, tapi rasionya tetap sama. Kalau saya buka lognya, kalau saya tulis di sini 500, jadi dia rasionya tidak sama lagi. Jadi bentuknya tidak sama seperti semula. Kemudian ada rotasi. Ini kita bisa rotasi manual pakai angka yang presisi, misalnya 35 derajat. Itu dia akan berotasi. Kemudian ada flip atau mirror horizontally. Dia itu akan apa namanya efek mirror, efek kaca, di mana kalau objek bakalan berubah. Misalnya ini, saya buat objek dulu. Kemudian saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya flip atau mirror. Jadi dia akan seperti itu. Atau mungkin flip horizontal, bisa juga. Kemudian untuk kotak, kita bisa atur cornernya. Untuk rectangle, kita bisa atur cornernya. Kita misalnya mau cornernya bulat, kita bisa atur secara ukuran, mau pakai 100 pixel misalnya, jadi dia akan melengkung 100 pixel. Ini kalau mau melengkung, tapi kalau misalnya mau apa namanya tajam, kita bisa pakai ini. Jadi bisa kayak efek-efek vintage. Kita bisa pakai ini, atau mungkin pakai yang corner yang ini. Jadi kita bisa atur saja ukurannya. Nah, ini secara manual, secara apa namanya kita isi angkanya secara presisi. Kalau mau kita langsung saja kita bisa pilih ini, bisa pilih shape tool. Makanya ini tadi gunanya untuk mengedit segala sesuatu yang sifatnya objek ya. Shape tool, kemudian pilih bagian titiknya ini, kemudian tarik. Jadi kita bisa atur bagaimana cornernya. Ini kalau misalnya corner round, atau misalnya mau pakai corner yang ini, corner yang scale, bisa pakai yang ini. Jadi kita atur secara langsung saja, tanpa manual seperti ini. Oke, kemudian ada outline, ketebalan outline. Ini ketebalannya 2 pixel. Lagi-lagi bisa juga diatur secara manual. Kalau misalnya mau lebih tebal garis luarnya, bisa pilih, bisa buat 15 pixel kah atau berapakah. Kemudian sudah itu kita masuk di ellipse tool. Ellipse tool sebenarnya mirip dengan rectangle dari segi fitur-fiturnya, cuman dia paling beda di sini di pembuatan pie sama arc. Jadi kalau misalnya mau buat apa namanya lingkaran yang pas, yang lingkaran yang sempurna, tekan kontrol saja. Jadi dia itu lingkaran seperti itu.
Nah, ini gunanya untuk membuat apa namanya, kayak membuat chart ya. Jadi dia akan terbuat sendiri di sini. Ini bisa kita atur di sini dan juga bisa kita atur lewat shape tool. Nah, kalau kita atur lewat shape tool, kita tarik di titiknya, lalu arahkan mouse-nya ke dalam. Kalau mau pakai pakai chart yang pie ini, yang sifatnya pie. Tapi kalau kita tarik kursornya kita keluar, dia akan sifatnya garis saja. Jadi saya kasih lihat ya bedanya. Ini kalau saya tarik keluar kursornya, kemudian memutari itu dia sifatnya garis. Tapi kalau saya tarik ke dalam kursornya, itu dia bentuk pie langsung. Jadi kita bisa buat apa namanya kayak diagram lah istilahnya. Kita kontrol copy, kontrol C, kontrol V, kemudian kita edit. Jadi bisa buat diagram langsung seperti itu. Kemudian sama di sini juga ada ketebalan atau outline, itu ada 2 pixel. Kita bisa atur juga ukurannya. Kemudian selanjutnya masuk di polygon tool. Nah, ini untuk membuat persegi-persegi yang banyak ya. Jadi di sini adalah jumlah perseginya. Ini 6 berarti jumlah perseginya ada 6. Lagi-lagi kalau mau presisi, klik Ctrl, jadi lebih presisi ukurannya. Kemudian kita bisa atur jumlah sisinya dari 6, misalnya kita mau kasih 8. 8, jadi dia akan berubah sendiri. Kemudian untuk shape tool, untuk fitur yang ada di shape tool untuk ini, jadi kita bisa atur apa namanya ya, kedalamannya. Jadi klik titiknya, jadi kita bisa atur ukurannya seperti ini menjadi bintang atau mungkin seperti apa. Jadi sesuaikan dengan kreativitasnya teman-teman, dengan kebutuhannya saja. Kemudian bisa juga untuk jadi seperti ornamen saja. Jadi sampainya di tengah, dia bisa seperti ini, kayak bintang garis seperti ini. Ini kalau jumlahnya 8, kalau kita tambah lagi misalnya 20, itu bisa seperti itu. Pakai polygon tool, kemudian kita edit shape toolnya. Kemudian sama ada juga bintang, kita kalau mau presisi klik Ctrl. Kemudian kalau edit shape-nya sama, mirip gunanya untuk mengatur kedalamannya. Kemudian ada complex star. Complex star juga sama, kalau misalnya kita edit shape tool-nya, dia juga bakalan mengikut lah. Jadi nanti mainkan saja untuk objek-objeknya. Kemudian ada text tool. Text tool gunanya untuk teks, untuk membuat teks. Di sini kita bisa pilih fontnya, jenis fontnya, kemudian ukurannya, tebal, garis miring dan lain-lain. Kemudian jenis paragrafnya. Ini ada nanti di bagian object properties, kita bisa atur sendiri juga. Kemudian cari text tool. Ini saya jarang gunakan parallel dimension sama draw sama strike line connector. Jadi kita langsung ke drop shadow. Drop shadow ini adalah apa namanya, tools untuk efeknya ya. Drop shadow ini digunakan untuk memberikan efek bayangan pada suatu objek. Jadi kita pilih dulu objeknya, kemudian kita pilih drop shadow, kemudian kita tarik dari sini, langsung kita tarik saja. Nah, dia akan memberikan efek bayangan. Kalau kita mau lebih hitamkan bayangannya, bisa tarik ini, jadi dia itu lebih hitam, atau yang di sini bisa diatur di sini, bayangan atas. Kemudian untuk ketebalan ketebalan shadow-nya bisa kita atur juga. Jadi ini lebih tebal kalau kita kasih naik. Kalau misalnya kita kasih tipis-tipis saja,
dia akan lebih tipis. Kemudian dari drop shadow ada contour. Nah, ini juga fitur menarik dari CorelDRAW untuk memberikan suatu suatu outline lah yang lebih tebal dari outline yang biasanya itu pakai contour. Nah, contour ini saya kasih warna dulu ya. Saya kasih hilangkan outline-nya. Saya kasih untuk contours. Nah, contours ini gunanya ini ada 3, ada to center, ada inside sama outside. Biasanya untuk inside dan center ini error karena jumlah atau ukuran pixel yang ada di sini itu lebih besar dibanding objeknya. Jadi misalnya kita mau pakai ini, nah ini bisa karena objeknya ini lebih besar daripada si pixelnya, jadi masih cukup lah. Ini kalau yang inside, artinya buat beberapa objek masuk ke dalam. Tapi kalau outside, itu artinya kita bisa buat objek keluar. Nah, seperti ini. Warnanya kita bisa tentukan. Jadi warnanya misalnya warna hitam. Nah, jadi sifatnya itu seperti ini. Kalau kita mau tambahkan jumlah objeknya ini kan dari objek asli sampai objek yang paling luar itu ada 5. Jadi kita bisa tambahkan misalnya mau 8, itu akan lebih tebal lagi dan seterusnya. Biasanya saya cuma pakai 1 sebenarnya supaya lebih kelihatan rapi. Kemudian untuk ujung-ujungnya kita bisa pilih di sini contour corner. Itu kalau misalnya bulat. Kalau misalnya mau pakai yang kotak ujungnya lancip, kita bisa pakai meter corner. Kemudian untuk warna cornernya kita bisa tentukan sendiri mau warna apa. Ya, nanti disesuaikan dengan kreativitasnya saja. Kemudian ada blend tool. Nah, blend tool ini biasanya kalau kita mau buat objek yang terlalu banyak, kita bisa pakai blend tool. Jadi misalnya saya mau buat seperti apa ya, seperti ornamen untuk main piece. Saya buat lingkaran dulu, lingkaran kecil. Kemudian saya copy. Bisa pakai Ctrl C, Ctrl V, atau kalau teman-teman pakai mouse, silakan klik kanan saja. Klik kanan, baru geser objeknya, terus pilih copy. Copy here. Nah, itu akan lebih cepat. Kemudian saya mau buat objek dari lingkaran ini menuju lingkaran ini. Nah, caranya itu pakai blend tool. Jadi saya tarik objek ini menuju ke objek sini. Jadi selama dari lingkaran sini sampai lingkaran sini, itu akan tersusun dari beberapa lingkaran. Nah, jumlah susunannya ini bisa kita atur di sini, di jumlah blend object, itu 20, berarti dari lingkaran pertama ke lingkaran terakhir ada 20 lingkaran diantaranya. Ini bisa kita atur, misalnya saya cuma mau kasih 8. Karena misalnya kalau terlalu rapat, kita bisa kurangi jumlah lingkarannya atau kita ubah posisi lingkarannya, jadi kita perlebar. Jadi dia akan mengikut sendiri. Itu gunanya blend tool. Kemudian ada distort tool. Distort tool ini untuk apa namanya? Ya, untuk mendistorsi objek. Misalnya objek yang ini, kemudian kita bisa pilih bentuk distorsinya. Ada distorsi yang seperti kipas angin, ada juga yang apa namanya, zipper distortion. Nanti kita sesuaikan saja dengan kebutuhannya kita. Kemudian ada envelope tool. Envelope tool ini gunanya untuk mengubah ukuran suatu objek, mengubah bentuk lah sebenarnya. Misalnya ini kan persegi, kemudian saya mau buat seperti efek apa namanya, pita. Jadi saya buat ini, atau efek bendera.
Saya kasih naik ini, kemudian saya kasih naik. Ini saya kasih turun. Jadi dia itu akan berubah bentuknya. Itu pakai envelope. Kemudian extrude. Extrude itu gunanya untuk membuat objek kelihatan 3 dimensi. Ini saya pilih ini, kemudian saya extrude. Jadi dia akan kelihatan bayangan untuk seperti 3 dimensinya. Kita bisa atur jaraknya jauh atau tidak di extrude. Kemudian ada block shadow. Kalau block shadow sendiri kayaknya untuk beberapa versi CorelDRAW belum ada ya untuk block shadow. Tapi yang jelas fungsi dari block shadow ini membuat sebuah bayangan, seperti sebuah bayangan di belakangnya. Nah, mirip-mirip extrude tapi dia cuma fokus ke bayangan saja. Oke. Ini ya udah. Kemudian transparansi tool. Tools ini juga bagus untuk kita pelajari. Kalau misalnya kita buat, terutama kalau kita main di warna ya. Kalau pakai ini, kalau pakai transparansi tool, misalnya saya buat objek, kemudian saya kasih warna kuning misalnya. Kemudian saya mau buat efek bayangannya. Jadi saya copy. Kemudian saya mau buat efek bayangan di antara lingkaran ini. Nah, klik 2 kali, bisa pilih select seperti ini langsung, atau untuk manual kita klik objek pertama, kemudian shift, tekan shift, baru pilih objek kedua. Nah, di property bars-nya itu dia bakalan berubah. Di sini ada tools untuk menggabungkan objek. Misalnya di sini ada well itu untuk menggabungkan objek, artinya objek lingkaran pertama dengan lingkaran kedua itu bakalan bersatu. Jadi misalnya saya coba well. Nah, ini itu satu objek langsung. Kan dari tadi 2 objek berubah menjadi satu objek. Kalau pakai trim, artinya kita memotong objek. Jadi lingkaran yang di belakang ini bisa terpotong pakai lingkaran depan. Atau sebaliknya. Jadi lingkarannya akan terpotong. Kemudian ada intersect. Intersect ini artinya membuat irisan di antara kedua lingkarannya. Intersect. Dia akan membuat irisan, misalnya saya kasih warna irisannya warna hitam. Nah, dia akan membuat irisan di situ. Kalau saya pilih simplify, sama mirip-mirip dengan trim. Kemudian ada front minus back, artinya objek yang di depan bakal hilang, terus objek yang di belakangnya bakalan terpotong. Nah, ini tadi objek yang di depan, lingkaran yang di depan itu hilang, lingkaran di belakang itu terpotong. Kemudian sebaliknya, front minus back, ada back minus front, jadi objek yang di belakang hilang dan memotong objek yang di depan. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada boundary. Boundary ini gunanya untuk membuat objek baru dari pilihannya kita. Misalnya ini saya create boundary, artinya ini buat objek baru. Jadi di sini ada objek baru dari bentukan lingkaran ini. Nah, saya tadi mau buat efek transparansi ya. Nah, jadi saya klik, saya pilih ini 2 objek, kemudian saya intersect, saya buat irisannya. Kemudian irisannya ini saya kasih warna yang lebih gelap daripada warna lingkarannya. Jadi saya kasih warna yang lebih gelap. Sini warna orange. Kemudian saya kasih efek transparansi.
Efek transparansi ini ada bermacam-macam, ada yang sifatnya uniform transparansi, ini gunanya untuk mentransparansikan keseluruhan objek. Nah, ini akan lebih transparansi. Kita bisa membuat ukurannya, mengubah ukurannya. Misalnya kan ini 50, kita pilih 20, dia bakalan lebih gelap. Kalau pilih sampai 80, itu bakalan lebih lebih terang, lebih menghilang, lebih transparan. Kemudian ada juga yang fountain transparansi. Ini kayak gradiennya. Nah, ini yang mau saya pakai. Itu kita bisa pilih arah transparansinya. Jadi istilahnya kayak ada efek timbul bayangan dari objek yang kita buat. Nah, itu bisa pakai fitur transparansi. Fitur transparansi di sini juga macam-macam bentuknya, ada yang sifatnya linear kayak ini, atau mungkin sifatnya lingkaran kayak ini. Lingkarannya bisa kita atur ukuran lingkarannya maksudnya. Kemudian radiusnya bisa kita atur besar atau tidaknya lingkaran tersebut. Nah, kita bisa atur itu. Kemudian ada ini conical, itu gunanya supaya ada efek tegas dari si bayangan, dari si transparansi. Kemudian ada efek kotak, jadi dia ini bentuknya kotak. Yang biasa kita pakai ini yang linear. Kemudian tarik saja, atur saja di mana posisi transparansinya, yang bagusnya seperti apa. Jadi kelihatan objeknya kita lebih kelihatan hidup. Kemudian tool selanjutnya itu ada color eyedropper. Ini gunanya untuk pick color dari suatu desain untuk kita isi ke objek lain. Misalnya ini saya mau pick warnanya warna kuning, saya mau kasih warna kuning di sini. Dia bakalan mengikuti dari hasil picknya kita. Biasanya orang-orang itu buat color palette-nya dulu di objeknya, misalnya ada warna kuning, kemudian ada warna warna hijau misalnya. Warna hijau, nanti dari palette-palette ini mereka cuma pilih color drop, kemudian isi satu-satu. Kayak seperti itu. Oke, yang terakhir itu interactive fill tool. Ini gunanya gradasi ya, gradasi warna. Jadi pilih objeknya, terus kita tarik. Nah, dia akan buat gradasi warna. Ini warna putih, bisa kita ubah di sini langsung. Bisa kita ubah langsung, atau mungkin bisa kita ubah di sini edit fill. Ini ubah warnanya di sini, atau bisa juga pakai ini. Bebas kok. Kemudian itu ya kalau misalnya keseluruhan secara toolbox. Kemudian saya mau jelaskan di bagian sini, bagian dockers. Nah, misalnya kalau teman-teman tidak muncul dockersnya, misalnya hilang toh, pilih di window, kemudian bagian dockers. Bagian dockers ini kan banyak, pilih saja beberapa. Yang sering dipakai itu object properties, atau object manager, sama kalau yang saya pakai itu align and distribute. Kemudian, nah object properties ini gunanya apa? Untuk mengatur semua hal tentang warna dan juga transparansi dari suatu objek. Jadi misalnya ini kita mau edit warnanya lebih presisi, lebih pakai kode, ini kita bisa atur kodenya di sini, atau mungkin kode RGB-nya, bahkan mode warnanya juga kita bisa atur. Jadi pilih saja di
masalah ini di colornya saja, pilih saja warna. Kemudian ada transparansi. Nah, di transparansi ini sama tadi dengan transparansi yang di sini. Dia ada yang langsung, ada yang fonten. Nah, ini tadi transparansi tools yang di sini itu sifatnya kita lebih bisa mengatur arahnya dari mana, efek transparansinya bagaimana daripada di sini. Kemudian ini kalau kita mau hapus efek transparansinya, kita bisa pilih yang di sini, no transparansi, atau ini terus ini no transparansi, sama no transparansi. Itu untuk warna. Kemudian untuk outline-nya, misalnya kita mau buat garis luar ya. Ini kan tadi kita kasih hilang. Kalau misalnya kita mau pilih mau kasih 20 pixel misalnya, atau mungkin berapa, 15, atur saja. Warnanya juga kita bisa atur secara manual. Warnanya itu seperti apa. Kalau mau warnanya tidak jauh dari objeknya, pilih ini, pilih color eyedropper. Kemudian kita kasih turun-turun sedikit. Nah, itu jadi efek lebih gelap saja. Kemudian itu model garisnya, untuk model garisnya bisa kita pilih. Ada yang mau garis lurus saja, atau mungkin garis putus-putus. Apalagi namanya, di sini juga banyak tersedia macam-macam tipe garisnya. Kemudian untuk ini, misalnya kalau saya buat kotak, kemudian saya kasih naik sampai 15. Nah, kita perhatikan ujung-ujung dari outline-nya ini lancip ya. Kalau misalnya kita mau ubah lebih lebih bulat, itu pilih di sini round corners sama round cape. Nah, jadi ujung-ujungnya dia itu membulat, tidak lancip kayak tadi. Jadi ini bedanya. Kan? Ini ujungnya lancip, tapi kalau misalnya kita ubah tadi, dia itu jadi bulat. Kemudian ada pilihan di sini, ada center outline, ada outside outline, dan juga inside outline. Inside outline itu gunanya membuat garis luar ini ada di dalam objeknya. Jadi ini kan tadi kotaknya ya. Kalau saya kasih warna, ini kotaknya, yang warna hijau itu kotaknya. Kalau saya pilih inside outline, garis luarnya itu akan ada di dalam kotak tersebut. Nah, ini jadi seperti ini. Kalau tadi kita pilih center outline yang biasa atau yang normal, atau kita bisa pilih outside outline. Jadi betul-betul garis luarnya itu berada di luar objeknya. Nah, seperti itu. Kemudian selain dari object properties ada object manager. Object manager ini sama sistemnya di Photoshop misalnya, atau aplikasi Adobe, itu sifatnya layering. Jadi gunanya untuk posisi objeknya kita di kanvasnya itu. Jadi ini misalnya rectangle-nya yang paling atas, kalau misalnya kita mau kasih dia ke bawah, kita pilih saja ke bawah. Oh, sorry. Kasih turun saja ke bawah, jadi dia bertukar sampai ke bawah apa segala macam. Kalau tidak mau ribet pakai objek manager ini, shortcutnya itu di laptopnya Control Pagdown, Control PGDN. Jadi kalau kita klik Control Pagdown, itu dia akan turun satu kali. Jadi lihat, perhatikan di objek manajernya. Kalau kita pilih Control Pagdown, dia akan turun satu kali. Tapi kalau kita pilih Control Pag-up, dia akan naik satu kali. Nah, kalau kita mau turunkan dia menjadi yang paling bawah posisinya, posisi kotaknya, saya maunya berada yang paling bawah di sini. Nah, kita bisa pilih Shift, kemudian Pagdown. Jadi dia akan langsung turun ke bawah. Atau misalnya sebaliknya, kalau kita mau ubah dia dari yang bawah menjadi yang paling atas, itu Shift Pag-up. Oke, nah yang selanjutnya yang mau saya jelaskan ialah jenis objeknya. Jadi di objek Corel itu misalnya kalau kita buat outline,
Misalnya kita buat ini outline-nya 5 pixel. Nah, misalnya saya mau kasih gradasi warna ini, warna outline-nya. Saya mau outline-nya berwarna sama dengan warna objeknya. Dia sifatnya gradasi. Nah, kita tidak bisa ubah outline tersebut menjadi gradasi karena di sini pilihannya cuma solid. Caranya ialah kita ubah outline objek ini menjadi sebuah objek atau course. Caranya bisa klik kanan, kemudian convert to course, atau bisa pilih ini objek, kita convert outline to object atau Ctrl Shift key. Itu lebih cepat, ini ada disediakan shortcutnya, convert outline to object. Jadi tadi yang sifatnya line itu berubah jadi sifatnya objek. Kenapa kita ubah juga jadi objek? Supaya ukuran atau ketebalan dari outline-nya kita itu tidak berubah. Misalnya ini kan 20 pixel, ya kan? Jadi misalnya saya copy, ini 20 pixel. Kalau saya kecilkan lingkarannya, nah garis outline-nya itu kelihatan lebih tebal. Padahal sama, ukurannya tetap 20 pixel. Cuman dia mengikut ke ukuran lingkaran. Nah, caranya agar ketebalan lingkaran ini sama, walaupun ukuran lingkarannya kecil, itu kita ubah outline-nya menjadi objek. Jadi di menu ini, menu objek, kita convert outline to object. Jadi kalau misalnya kita kecilkan, misalnya kita kecilkan lingkarannya, dia itu sama ketebalannya, kelihatan ketebalannya itu sama. Dan juga kita bisa beri warna gradasi seperti yang saya bilang tadi. Kalau saya ubah objeknya menjadi outline-nya menjadi objek, dia bisa kita kasih warna gradasi. Jadi pilih saja ini interactive fill tool. Nah, misalnya kalau interactive fill tool kita mau warna hitam ini berubah sama dengan warna yang kuning orange ini. Nah, caranya itu pilih copy fill, kemudian klik. Nah, dia warnanya akan sama. Kemudian kita bisa atur misalnya arahnya. Kita mau atur. Nah, kita bisa lihat pengaturan arahnya di situ. Kemudian mau edit fill juga, kalau mau lebih presisi lagi warnanya, bisa ubah. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk teks tadi juga, saya lupa jelaskan, untuk teks, misalnya kita mau buat sebuah teks, kemudian kita mau edit teks tersebut, misalnya pelatihannya. Dan saya ubah fontnya menjadi bebas. Ini teksnya, ini sifatnya masih teks. Tapi kalau misalnya saya mau edit teksnya, saya harus ubah dia menjadi objek. Caranya klik kanan, kemudian convert to course. Nah, kalau dia sudah terconvert ke course, dia itu sifatnya objek dan tidak bisa diubah lagi isi teksnya. Cuman bisa kita ubah objeknya, bentuk objeknya. Jadi ini misalnya kita mau tarik apa namanya, ya kita kreasikan saja dengan yang kita mau. Nah, di sini juga berperan efek-efek dari edit shape tool ini. Misalnya kita mau buat smear atau efek yang apa namanya, efek kayak garis. Ini karena ukurannya terlalu besar, 250, saya kecilkan dulu. Jadi 35 misalnya. Oke, ini masih terlalu besar juga. 20. Kemudian ini bisa ujungnya mau yang smooth atau yang lancip. Smooth maksudnya kalau saya tarik begini, ini ujungnya dia smooth. Kalau lancip, dia ujungnya lancip kayak ini. Nah, jadi ini bisa kita edit.
Nah, dia akan memberikan efek. Kalau di Photoshop itu namanya efek liquify di Photoshop, di filter liquify. Bisa dia berikan efek seperti itu. Nah, ini bisa terubah, teredit kalau teksnya kita sudah berubah jadi, kalau sudah berubah jadi ini, jadi objek. Kemudian ada dari smear, ada juga twirl. Twirl biasanya saya gunakan untuk buat ini, buat motif. Misalnya saya buat lingkaran. Saya buat lingkaran, kemudian saya kasih warna. Ini saya hapus outline-nya. Kemudian ini terlalu kecil. Saya coba kasih naik jadi 60, 65. Nah, ini bisa kita klik. Nah, dia itu bisa berubah jadi efek-efek seperti ini. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk motif. Membuat motif-motif atau apa segala macam, efek-efek liquid. Terus kita bisa nanti kita bisa ubah warnanya sesuai dengan kebutuhannya kita. Saya ubah misalnya warnanya jadi biru. Nah, itu tadi gunanya efek ini, efek twirl. Karena dari lingkaran bisa menjadi seperti ini. Atau juga misalnya efek-efek yang lain, ada efek smooth. Nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri efek smooth. Ini gunanya untuk membuat ujung-ujung yang lancip bisa menjadi smooth lah. Nah, dia ujung-ujung yang lancip seperti ini bisa kita ubah langsung menjadi seperti itu. Itu gunanya efek smooth. Kemudian, oh ya, saya lupa tadi jelaskan tentang pengaturan. Jadi di sini, misalnya kita buat rectangle, itu untuk ubah ukuran kan kita bisa pakai yang ini, ubah ketinggian, ubah lebarnya juga, ubah besarnya. Kemudian kita bisa rotasi. Kemudian ada juga kita bisa buat dia lebih miring. Kalau misalnya mau dibuat miring, itu bisa pakai yang ini. Jadi ini perhatikan kalau misalnya kursornya itu tandanya sudah berubah, kemudian kita tarik. Misalnya kita mau bikin efek pita. Nah, ini satu garis ini kita copy, kita paste, kita ubah di sini, kita kasih warna. Saja ini warna kuning, belakangnya ini warna kuning juga. Kemudian kita tambah efek bayangan, bisa pakai pen tool. Nah, ini untuk efek bayangannya. Jadi kita kasih warna yang lebih gelap. Nah, terus kita hapus outline-nya supaya lebih nyatu. Nah, itu bisa kayak efek-efek pita. Kemudian kalau misalnya kita mau lebih tambahkan lagi, kita ubah rectangle-nya jadi course, kemudian kita edit. Shape tool, kita edit, kita kasih tambahan node atau titik, terus kita tarik. Kita tambahkan node lagi di sini juga. Kita ubah dulu ke course. Nah, kita perlu ubah dia ke course supaya bisa teredit ya. Jadi karena tadi itu sifatnya rectangle, kita belum bisa edit. Tapi kalau misalnya kita sudah ubah dia ke course, kita bisa edit. Kita klik saja, kemudian bisa seperti ini. Kita tarik. Nah, seperti itu. Misalnya baru kita mau taruh ini, misalnya. Nah, ini kan dia di belakang si pitanya. Jadi kalau mau saya kasih taruh paling depan, tinggal pilih shift, terus backup. Jadi yang paling depan. Dan kita sesuaikan ukurannya. Warnanya kasih warna putih misalnya.
bukan putih, putih. Kemudian kita kasih miring sesuai dengan namanya, terus kita atur. Kemudian kalau misalnya mau tambahkan efek-efek lagi, efek shadow, kita jangan memberikan efek shadow langsung warna hitam, kasih saja warna yang lebih gelap daripada si backgroundnya. Jadi sini kan backgroundnya warna kuning ke orange kan. Nah kita kasih warna yang lebih gelap atau warnanya sama seperti inilah. Nah ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, buat posisinya berubah. Nah ya yang objek di belakang kita kasih warna orange. Nah, jadi sifatnya itu ada lebih lebih bayangan lah. Oke. Ya itu keseluruhan dari materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya atau bisa dimengerti. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat atau mungkin bisa open mic-nya. Ya mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Silakan open mic kalau misalnya mau ada yang mau ditanyakan. Saya Reyes, mah. Ya, silakan. Untuk yang tadi yang tulisannya, kenapa bisa ada efek begitunya? Karena kurang saya pahami bagaimana caranya. Oh Itu iya. yang kata pelatihan. Oh iya. Kenapa bisa ada di tengahnya begitu? Oke. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan kalau misalnya untuk mengubah teks ini itu harus diubah teksnya menjadi objek. Ya misalnya saya buat teks ya, saya buat teks misalnya Formasita. Saya buat teksnya. Bagaimana saya edit seperti ini? Kita itu pakai ini Shape Tool, kemudian pilih Smear. Nah, kalau kita langsung edit saja seperti ini, dia itu tidak bisa teredit karena dia masih sifatnya teks. Kalau kita mau edit, kita mesti ubah dia dulu menjadi objek atau course. Jadi klik kanan, kemudian pilih convert to course atau control Q. Nah, kalau dia sudah berubah jadi course, teksnya itu sudah tidak bisa diedit lagi. Misalnya kalau ada typo apa segala macam itu sudah tidak bisa. Jadi pastikan dulu teksnya itu sudah benar-benar fix. Kemudian kalau mau kita edit, baru kita kasih smear. Smear di sini kita bisa atur ukurannya mau 65 atau mungkin kita lebih kecil. Karena kalau terlalu besar, kalau kita tarik langsung seperti ini, dia akan terdistorsi dan tidak bisa terbaca nanti. Jadi kalau misalnya mau efek-efek yang kayak tadi, kita bisa kecilkan ukurannya dari 65 misalnya 20, kemudian kita coba tarik saja. Bisa tarik secara horizontal, terserah. Bisa tarik seperti ini. Ini ujungnya lancip. Kalau misalnya mau ujungnya yang tumpul, bisa pilih yang smooth. Jadi kalau smooth itu ujungnya dia tumpul, lingkar. Bisa tarik saja seperti ini. Atau bagaimana. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman masing-masing. Yang penting kalau misalnya mau tambahkan efek, usahakan teksnya masih terbaca ya. Jangan sampai kita tambahkan efek-efek tapi ternyata
teksnya tidak bisa terbaca. Karena inti desain kan yang penting informasi yang kita sampaikan itu bisa sampai ke pembaca. Mungkin itu saja, dipahami, Ji. Siap-siap paham. Makasih. Paham. Iya, iya. Bentar. Ya, mungkin yang lain ada pertanyaan? Jadi ini hari ini baru saya kenalkan toolsnya ya. Dan nanti besok baru kita coba latihan-latihan juga. Ya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Semoga dipahami dari teman-teman. Jadi hari ini mungkin kita bisa cukupkan dulu materi kita. Jadi saya mau ulang saja. Jadi di CorelDRAW itu ada banyak sekali tools-tools. Teman-teman bisa belajar dengan cara latihan langsung. Coba saja tools-toolsnya. Coba saja kacak-kacaki apa-apa saja isi-isinya Corel. Mungkin ada beberapa tadi yang tidak tersampaikan, dan satu-satunya cara untuk pahami ya langsung mengerjakan. Besok kita akan belajar tentang tata letak atau layouting sama tipografi. Sebentar saya mungkin akan bagikan bahan-bahan untuk latihan besok. Jadi nanti kalau kita belajar bisa sama-sama mulai. Setelah itu kita di pertemuan ketiga itu kita belajar tentang warna, dan di pertemuan terakhir kita coba buat poster-poster yang simpel saja. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti sesi pelatihan ini. Saya mewakili teman-teman atau rekan-rekan panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Rehan.